Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membawakan tugas makalah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Data Forgery. Di mana kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri Muhammad Firmansyah dengan NIM 122014013. Kemudian ada Mas Vincentius Puri Dwi Setiawan dengan NIM 122000878. Kemudian ada Mbak Siti Munawaroh dengan NIM 122000236. Dan terakhir ada Mbak Desi Ayu Fatmawati dengan NIM 1220237. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Mas Vincentius Puri Dwi Setiawan, kemudian dilanjut oleh Mbak Siti Munawaroh, kemudian dilanjut oleh Mbak Desi Ayu Fatmawati, dan terakhir akan dilanjut oleh saya sendiri untuk pembawaan materinya. Untuk materi pertama, silakan Mas Vincentius untuk membawakan materinya. Silakan. Terima kasih. Baik, saya Vincentius Puri Dwi Setiawan, NIM 122000878, akan menjelaskan bagian bab 1 tentang pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Dewasa ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, disertai dengan banyak bermunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk kemudahan dalam berselancar di dunia maya dengan cepat dan hemat. Internet seolah menjadi hal yang wajib bagi setiap perangkat komunikasi saat ini. Kecanggihan dari teknologi tersebut juga diimbangi dengan tumbuh tingginya tindakan-tindakan kriminal dalam dunia komunikasi dan informasi. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dari dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Internet, masyarakat pun tidak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan illegal content dan data forgery, kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian data dari kartu kredit, hacking berbagai situs, menyadap transmisi data orang lain. Misalnya, email dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Adanya illegal content data dan data forgery telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Khususnya jaringan internet dan internet. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam melalui dunia internet.
atau yang disebut juga cyberspace ataupun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Selain itu, di dalam era modernisasi, kita mau tidak mau harus mengutamakan teknologi yang semakin maju. Salah satunya yaitu berkomunikasi kepada sesama dengan cara membuat blog. Selain untuk berkomunikasi, blog merupakan keunggulan yang beragam. Melalui blog, kita dapat mengetahui segala hal. Kita bisa pula saling berbagi informasi. Dari kebanyakan para blogger, biasanya mereka menggunakan blog untuk menghasilkan uang sebagai pengganti pekerjaan sehari-harinya. Masih banyak lagi kegunaan dan manfaat dari pembuatan blog. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalah terkait illegal content dan data for bribe dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan adanya contoh kasus dan solusinya diharapkan dapat membantu mengurangi masalah cybercrime tersebut. 1.3 Maksud dan tujuan. Adapun maksud penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai informasi kepada pembaca tentang kejahatan dunia maya atau cybercrime, terutama dalam kasus illegal content dan data pornography. 2. Media bagi penulis untuk menuangkan pengetahuan mengenai cybercrime, sub-illegal content, dan data pornography. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai pentingnya etika profesi, teknologi, dan informasi. Yang keempat, menambah pengetahuan mengenai jenis-jenis cybercrime. Yang kelima, mengetahui pengajian terhadap perundangan yang dimiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya tindakan cybercrime khususnya illegal content dan data for prey. Yang keenam, memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai kompleksnya kejahatan dapat terjadi di dunia internet. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi mata kuliah etika profesi teknologi dan komunikasi. 1.4 Ruang lingkup. Untuk mencapai tujuan supaya penulisan yang dilakukan lebih terarah dan tidak keluar dari topik pembahasan, maka penulis hanya membahas jenis cybercrime dalam lingkup illegal content dan data pornography di Indonesia dan penanggulangannya serta penegakan hukum etika profesi teknologi dan informasi di Indonesia. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk bab 2 akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Nama saya Siti Munawaro, NIM 12200236. Jadi saya akan menjelaskan bab 2 itu landasan teori. 2.1 Pengertian cybercrime dan cyberlaw. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet
Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Terdapat beragam pemahaman mengenai cybercrime. Yang terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan crime. Cyber artinya singkatan dari cyberspace yang berasal dari kata cybernetic dan space istilah cyberspace. Muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul Neuromance, sedangkan crime berarti kejahatan. Seperti halnya internet dan cyberspace, terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut B. Simanjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk manusia. Namun dampak negatif pun tidak dapat dihindari tatkala tindakan kriminal telah marak di media internet. Masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Berbicara masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Untuk mencapai tingkat kehandalan, tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya cybercrime ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu berat. Pada awalnya cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Disebutkan ada dua kejahatan komputer. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Pengertian cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan atau dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Hukum pada prinsipnya merupakan penggunaan terhadap sikap tindakan seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyber law itu diperlukan karena yang pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual adalah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Yang kedua, meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. 2.2 Pengaturan cybercrime dalam UU ITE. Pada saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. UU RI tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau siber, termasuk di dalamnya memberikan punishment terhadap pelaku cybercrime. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 salah satunya adalah serangan terhadap aktivitas komputer, hacking, virus, illegal access yang terdapat pada pasal 30 dengan isi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau tujuan elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan
atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Unauthorized access to computer system dan service dengan serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, viruses, illegal access akan mendapatkan pidana dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 46, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau paling banyak denda 800 juta. 2.2 Perkembangan dan contoh cybercrime. Dengan perkembangan teknologi dan atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, cybercrime akan sangat meningkat. Banyak sekali contoh cybercrime yang telah terjadi seperti penipuan penjualan barang melalui online, penipuan kartu kredit, pornografi, dan lain-lain. Munculnya kegiatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet berbanding lurus dengan perkembangan teknologi internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti penjualan kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Bahkan telah beredar berita tertangkapnya pelaku penipuan yang menggunakan media online sebagai alat untuk melakukan penipuan. Pelaku memanfaatkan jaringan sosial Facebook sebagai alat untuk mencari mangsa sebagai korban penipuan. 4. Klasifikasi cybercrime. Berikut ada beberapa klasifikasi cybercrime di antaranya yaitu yang satu, cyberpiracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut ke teknologi komputer. Yang kedua ada cyberrepas, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer atau organisasi atau individu. Yang ketiga cybervandalisme, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghasilkan data di komputer. Untuk menindaklanjuti cybercrime tentu saja diperlukan cyberlaw, undang-undang khusus dunia cyber atau internet. Selama ini landasan hukum cybercrime yang ada di Indonesia menggunakan KUHP pasal 363 dengan ancaman hukumannya dikategorikan sebagai kejahatan ringan. Padahal dampaknya ditimbulkan dapat mengakibatkan kerugian fatal. Faktor lain yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan cyberlaw ini adalah adanya strike sikap pemerintah terhadap media massa yang ternyata cukup membawa pengaruh perkembangan cyberlaw di Indonesia. Sikap pemerintah yang memandang minor terhadap perkembangan internet saat ini telah cukup memberikan dampak negatif terhadap berlakunya cyberlaw di Indonesia. Pemerintah landasan hukum cybercrime di Indonesia adalah KUHP pasal 362 dan ancaman hukumnya dikategorikan sebagai kejahatan dengan, padahal dampaknya ditimbulkan oleh cybercrime bisa berakibat sangat fatal. Beberapa indikator penyalahgunaan sarana dan prasarana di internet antara lain yaitu yang pertama, menjamurnya warnet hampir setiap provinsi di tanah air yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk menggunakan tindak kejahatan cybercrime. Disebabkan tidak tertibnya sistem administrasi dan menggunakan internet protokol atau IP dinamis yang sangat bervariatif. Yang kedua ada ISP, Internet Service Provider, yang belum mencakup nomor telepon pemanggil yang menggunakan internet. Yang ketiga adalah local area network yang akses internet secara bersamaan sharing namun tidak mencatat dalam bentuk log file aktivitas dari masing-masing klien jaringan. Yang keempat ada akses internet menggunakan pulsa premium, di mana untuk melakukan akses ke internet tidak perlu tercatat sebagai pelanggan sebuah ISP. Berbicara mengenai tindak kejahatan online, tidak terlepas dari 5 faktor terkait antara lain adanya pelaku usaha
kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan, dan lain-lain. Dalam cybercrime, pelaku memiliki keunikan tersendiri secara klasik kejahatan terdiri dari dua, yaitu blue collar crime. Pelaku blue collar crime biasanya dideskripsikan melalui stereotip seperti dari kelas sosial bawah, kurang terdidik, berpenghasilan rendah, dan sebagainya. Yang kedua ada white collar crime. Pelaku digambarkan sebaliknya, mereka memiliki penghasilan yang tinggi, berpendidikan, dan sebagainya. 2.5 jenis-jenis cybercrime. Perkiraan perkembangan jenis-jenis cybercrime di masa depan dapat diperkirakan perkembangan seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis cybercrime diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, denial of service attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memanfaatkan sistem dengan menggunakan akses dari penggunaan jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim dan membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Yang kedua, illegal content merupakan kejahatan dengan memastikan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang dapat menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya. Yang ketiga, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen commerce untuk membuat seolah-olah menjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Mengapa cyber-espion merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data penting yang tersimpan dalam suatu sistem yang komputerisasi. Yang kelima, cybersabotase and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan untuk menyusupkan suatu logic bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer dapat digunakan tidak berjalan sebagaimana semestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Yang keenam, obscene gains, intellectual profit. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang menyala yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Yang ketujuh, infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun non material, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, catat, atau penyakit tersembunyi. Yang delapan, tracking. Kejahatan yang dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis, begitu mereka mendapatkan akses. Yang keenam, carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non material. Yang keenam, access to computer system and service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan
dari pemilik sistem jaringan komputer yang memasukinya. Biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus software yang memiliki tingkat prediksi tinggi. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif diantaranya yaitu yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatannya dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Selain dua jenis di atas, cybercrime berdasarkan motif dibagi menjadi satu, yaitu cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau insting yang berbohong untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi, atau pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Yang kedua, cybercrime yang menyerang hak cipta. Kejahatan yang dimiliki dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang tercipta untuk kepentingan berbeda atau umum ataupun demi materi atau non materi. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang pemerintah kejahatan dilakukan dengan pemerintahan sebagai objek dengan motif melakukan teror, pembajak, atau merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. 2.6 Karakteristik cybercrime. Cybercrime juga memiliki karakteristik yang unik, diantaranya yaitu ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional melintas batas negara sehingga sulit dipastikan jurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Juga ada sifat kejahatan cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga, pelaku kejahatan, pelaku cybercrime lebih bersifat universal, maksudnya adalah umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Landasan teori. Pengertian cybercrime dan cyberlaw. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet. Terdapat beragam pemahaman mengenai cybercrime. Cybercrime terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan crime. Cyber merupakan singkatan dari cyberspace yang berasal dari kata cybernetic dan space. Istilah cyberspace muncul pertama kali dalam novel William Gibson yang berjudul Neuromance. Sedangkan crime berarti kejahatan, seperti halnya internet dan cyberspace. Terdapat sebagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut Bessy Manjutta, kejahatan merupakan suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menunjukkan perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala tindakan kriminal telah marak di media internet, masyarakat tetap tak bisa berbuat banyak.
Kejahatan dunia maya cybercrime ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Disebutkan ada dua kejahatan komputer crime. Yang pertama itu penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau pembelian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan bisnis kekayaan atau pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencuri, perangkat keras atau linak, sabotase, dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Pengertian Cyberlaw adalah aspek melingkupi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia siber yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkup yang meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan atau perilaku seorang di masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar alasan cyberlaw itu karena yang pertama, masyarakat atau dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata, memiliki nilai kepentingan. Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam pengaturan cybercrime dalam Undang-Undang ITE. Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim baru yang dikenal dengan Hukum Siber Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi Transaksi Elektronik 11 tahun 2008 yang terdiri pasal dan disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet. Termasuk di dalamnya manajemen terhadap perilaku cybercrime. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 salah satunya adalah serangan terhadap fasilitas komputer, hacking, virus, illegal access yang terdapat pada pasal 30 yang isinya setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mengakses komputer sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja hak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melakukan atau menjebol sistem pengamanan. Unauthorized access to computer system and service atau serangan terhadap fasilitas komputer atau hacking, virus, illegal access akan mendapatkan pidana dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda 600 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 itu dipidana dengan paling lama penjara 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Perkembangan contoh cybercrime. Dengan perkembangan teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, cybercrime akan sangat meningkat. Banyak sekali contoh cybercrime telah terjadi seperti penipuan, penjualan barang atau melalui online, penipuan kartu kredit, pornografi, dan lainnya. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan komputer khususnya jaringan internet dan internet. Bahkan telah beredar berita tertangkapnya pelaku penipuan yang sebagai alat untuk melakukan penipuan. Pelaku memanfaatkan jaringan sosial Facebook sebagai alat untuk mencari makan sebagai penipuan. Klasifikasi cybercrime berikut ini ada beberapa klasifikasi cybercrime diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cyberpiracy, yang kedua cyber trespass, yang ketiga cyber vandalisme.
Untuk menindaklanjuti cybercrime tersebut berupa cyberlaw Undang-Undang Dunia Siber. Selama ini landasan hukum siber yang di Indonesia menggunakan KUHP pasal 362 dan ancaman hukumnya dikategorikan sebagai kejahatan dengan dampak yang timbul mengakibatkan kerugian fatal. Beberapa indikator penyalahgunaan sarana dan prasarana di internet antara lain menjamurnya warnet hampir setiap provinsi tanah air yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan tindak kejahatan cybercrime disebabkan tidak tertibnya sistem administrasi dan penggunaan internet protokol atau IP dinamis yang sangat variatif. Yang kedua, ISP yang belum mencabut nomor telepon pemanggil yang menggunakan internet. 3, LAN yang mengakses internet secara bersamaan, namun tidak mencatat dalam bentuk log file aktivitas dari masing-masing klien jaringan. Keempat, akses internet menggunakan pusat premium di mana untuk melakukan akses ke internet tidak perlu tercatat sebagai pelanggan sebuah ISP. Tempat dalam cybercrime, pelaku memiliki keunikan tersendiri. Secara klasik kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu blue collar crime. Pelaku blue collar crime biasanya dideskripsikan memiliki stereotip seperti dari kelas sosial bawah, kurang terdidik, penghasilan rendah, dan sebagainya. Yang kedua, white collar crime, pelaku tidak sebaliknya, mereka memiliki penghasilan yang tinggi, berpendidikan, dan sebagainya. Jenis-jenis cybercrime. Pertama, denial of service attack. Yang kedua, illegal contents. Tiga, data forgery. Keempat, cyber espionage. Kelima, cyber sabotage and extortion. Keenam, offense against intellectual property. Yang ketujuh, infringement of privacy. 8, tracking. 9, carding. 10, authorized access to computer system and service. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif diantaranya cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yang kedua cybercrime sebagai tindak kejahatan. Selain dua jenis di atas, cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi yang pertama, cybercrime yang menyerang individu, juga cybercrime yang menyerang hak cipta, hak milik, yang ketiga cybercrime yang menyerang pemerintah. Karakteristik cybercrime juga memiliki karakteristik unik, di antaranya ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan. Ketiga, pembahasan data forgery. Pengertian data forgery. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, angka-angka, huruf, simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu lebih lanjut. Pengertian data juga bisa berarti kumpulan file dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, atau yang lain. Menurut Kamus Oxford, definisi data adalah facts of information used in deciding or discussing something. Artinya adalah fakta atau informasi yang digunakan dalam menentukan atau mendiskusikan sesuatu. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Data forgery dapat digunakan dengan dua cara, yaitu server side atau sisi server. Yang kedua, client side atau sisi pemilik. Contoh kasus. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus-kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa etik di Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online atau satunet.com yang pernah menyaksikan hal itu. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro atau informatika, melainkan insinyur kimia ide timur. Ketika Stephen juga pernah salah menggunakan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan tampilan yang sama persis dengan internet BCA seperti www.klikbca.com, bca.com. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang masuk ke situs aspal tersebut. Namun hacker tersebut tidak bermaksud tindakan kriminal seperti menciptakan nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keinginannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klik.bca.com sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut.
Karena perkara ini kasus pembobolan internet banking milik BCA, sebab dia telah mengganggu sesuatu sistem milik orang lain yang dilanjutkan dan masuk sistem banking palsu. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata, melakukan kasus pembobolan bank serta telah suatu sistem milik orang lain dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya, artinya mengganggu privasi orang lain dan dengan diam-diam membawa unsur ID dan password milik nasabah yang masuk dalam sistem internet banking palsu. Terima kasih kepada Mas Vincentius, Mbak Siti Munawaro, dan Mbak Desi Ayu Fatmawati yang sudah membawakan materi makalah data forgery sebelumnya. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi. Berikut ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi adanya tindak kejahatan data forgery. Di antaranya sebagai berikut. 1. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan dunia maya. Yang kedua, kurangnya keamanan pada situs-situs pada internet. 3. Tren teknologi untuk melakukan apapun melalui internet. Yang keempat, seringnya masyarakat salah ketik dalam mencari alamat website. Yang kelima, faktor politik. Yang keenam, faktor ekonomi. Dampak kasus. Dampak kasus dari adanya data forgery ini diantaranya 1. Menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada berita-berita di internet, khususnya yang berbau opini. Yang kedua, merugikan orang lain ataupun kelompok, baik personal ataupun kolektif. Yang ketiga, mengganggu sistem orang lain atau instansi yang dituju atau diserang. Yang keempat, timbulnya berita-berita palsu atau hoax pasca tragedi data forgery. Yang kelima, munculnya tren-tren buruk atau negatif terkait dengan konten yang dianggap tidak wajar di suatu wilayah, yang menjadikannya semakin biasa-biasa saja setelah rentang waktu tertentu. Selanjutnya, solusi. Berikut beberapa solusi yang bisa untuk menghindari adanya tindak kejahatan dari data forgery ini. Di antaranya, 1. Perlu adanya cyber law. Yang kedua, perlu dukungan lembaga khusus. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Yang kelima, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime. Yang keenam, melakukan modernisasi hukum pada hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Selanjutnya, bab keempat, yaitu penutup dari makalah ini. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah Cybercrime Etika Profesi Data Forgery ini adalah sebagai berikut. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Langkah-langkah yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime secara pidana maupun hukum. Data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen yang penting baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dalam negeri. Yang terakhir, saran. Pada saat menggunakan e-commerce atau sosial media lainnya, sebaiknya lebih berhati-hati
Berhati-hati lagi pada saat akan login, dan apabila kita mempunyai akun sosial media, lakukanlah verifikasi akun dan penggantian username password secara berkala. Demikianlah makalah ini kami susun dengan usaha yang maksimal dari tim kami. Kami mengharapkan yang terbaik bagi kami dalam penyusunan makalah ini maupun bagi para pembaca. Semoga dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan baru setelah membaca tulisan yang ada pada makalah ini. Namun demikian, sebagai manusia biasa kami menyadari keterbatasan kami dalam segala hal termasuk dalam penyusunan makalah ini. Maka dari itu kami mengharapkan kritik atau saran yang membangun demi terciptanya penyusunan makalah yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Atas segala perhatiannya kami haturkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.